Oke, sekarang kita mau bahas Sido ya. Jadi Sido ini merupakan perusahaan jamu. Siapa sih yang nggak tahu Sido sebagai perusahaan jamu? Nah, jadi Sido ini memiliki ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan juga farmasi. Kemudian juga ada perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan juga pertanian. Nah, usaha perindustrian meliputi usaha obat-obatan dan juga jamu dengan merek Tolak Angin dan juga Kuku Bima. Kemudian ada bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, usaha perdagangan termasuk dagang impor, ekspor, interinsuler, keagenan, kemudian ada leverancier, kemudian ada grosir, pengadaan atau supplier, dan juga distributor. Nah, usaha pengangkutan darat meliputi ekspedisi dan juga pergudangan, serta transportasi pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut. Nah, usaha pertanian meliputi konservasi tanaman obat dan juga satwa untuk dipergunakan sebagai objek penelitian, bahan-bahan jamu dan juga kosmetika. Nah, perseroan memiliki satu pabrik di Semarang, memproduksi 300 macam produk, memiliki 122 subdistributor dan juga 161.500 grosir di Indonesia. Kapasitas produksi mencapai 3,8 miliar unit produksi per tahun dan diekspor ke 17 negara. Oke, sekarang kita akan menilai dari laporan keuangan. Nah, kalau kita melihat dari pendapatan, ya selama 1 tahun yang disetahunkan, itu di tahun 2022 berhasil mencetak pendapatan senilai 3,86 triliun. Turun dari tahun lalu, di tahun 2021 yang berhasil mencetak pendapatan senilai 4,02 triliun. Nah, untuk laba bersih sendiri, yang disetahunkan di tahun 2022, Sido berhasil mencetak laba bersih senilai 1,1 triliun. Turun juga dari tahun 2021 di mana laba bersih yang berhasil dicetak Sido adalah 1,2 triliun. Nah, jadi laba bersih dan juga penjualan Sido ini kan merosot ya, kompak merosot. Nah, jadi masing-masing itu turun 3,98% itu dari pendapatan dan juga turun 12,69% dari laba bersih secara tahunan. Nah, direkturnya Sido itu mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Sido pada tahun 2022 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama normalisasi permintaan dari basis yang tinggi pada tahun sebelumnya karena penyebaran varian Delta. Nah, kemudian ada faktor lain yang mengganjal kinerja Sido pada tahun 2022, itu adalah tentunya inflasi yang tinggi yang mempengaruhi daya beli pelanggan. Nah, selain itu ada kenaikan harga bahan baku. Kalau ini tidak bisa dihindari deh. Berita dari Sido yang merupakan manuver-manuver ya. Sekarang kita akan membahas manuver yang akan dilakukan oleh Sido. Jadi Sido berusaha untuk terus jaga posisi keuangan. Nah, jadi Sido ini berkomitmen untuk terus menjaga posisi keuangan yang sehat. Nah, jadi Sido melaporkan peningkatan signifikan di kuartal terakhir tahun 2022. Ya, jadi meskipun secara tahunan turun, tetapi perseroan melaporkan kenaikan 25% pada penjualan bersih dan juga 40% lebih tinggi pada laba bersih setelah pajak pada kuartal keempat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya pada periode yang sama. Kemudian ada berita kedua, yaitu Sido itu bidik pertumbuhan bisnis yang positif di tahun 2023 ini. Nah, jadi Sido mengincar pertumbuhan bisnis yang positif di tahun ini. Optimisme itu didorong oleh permintaan produk herbal yang terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Penjualan produk farmasi termasuk produk herbal masih terus bertumbuh pasca pandemi. Nah, ini terbukti dari permintaan beberapa produk perseroan seperti Tolak Angin, kemudian ada Talak Linu dan juga Esemak yang diklaim mencatatkan tren positif. Kemudian berita selanjutnya yaitu adalah Sido yang itu akan melanjutkan pengembangan pasar ekspor di tahun 2023 ini. Nah, Sido menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan bisnis di sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah terus menggali potensi ekspor ke sejumlah negara. Nah, Direktur Utama dari Sido mengungkapkan bahwa prospek bisnis Sido di tahun ini terbilang cukup menjanjikan loh. Optimisme itu dapat dilihat dari pencapaian perseroan selama semester kedua tahun 2022. Nah, jadi intinya meskipun ada kenaikan bahan baku ya, ini pasti akan menggerus atau mengurangi daya beli dari masyarakat. Ya, meskipun potensi ekspor dia sudah mulai galakkan dan juga sudah keadaan sekarang itu sudah pasca pandemi. Jadi kita akan lihat di tahun 2023 ini ada kemungkinan masih akan tertekan karena apabila isu inflasi atau apabila inflasi masih belum bisa ditekan. Nah, kemudian berita selanjutnya ini adalah Sido yang akan mengalokasikan senilai 197 miliar
untuk capital expenditure di tahun ini. Nah, jadi SIDO ini mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure senilai 197 miliar pada tahun 2023. Alokasi tersebut tidak jauh berbeda dari 2022 yang sebesar 200 miliar. Nah, jadi direktur dari SIDO ini juga menambahkan bahwa alokasi capex itu juga akan dipakai untuk menyelesaikan proyek greenhouse. Nah, proyek yang telah bergulir sejak tahun 2021 tersebut dikembangkan untuk membantu para petani dari SIDO dalam memperoleh bibit-bibit unggul bahan baku.